Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pagi hari ini renungan firman Tuhan dengan judul Keteguhan Iman di dalam Tuhan yang Benar. Terdapat dalam kitab Roma 4, 19-21. Demikian bunyi firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang digoncangkan dengan adanya pandemi COVID-19, tentu saja diperlukan adanya keteguhan iman dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Abraham adalah contoh seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama yang dicatat sebagai bapa banyak bangsa dan bapa dari orang yang beriman. Julukan itu diberikan kepada Abraham sesuai dengan namanya yang berarti bapa dari banyak bangsa, dan karena kepercayaannya secara total kepada Allah yang telah memanggilnya. Sekalipun ia sudah menjadi tua dan tubuhnya sangat lemah, namun ia tidak bimbang karena kepercayaan atau iman yang ia miliki. Oleh karena iman yang dimilikinya, maka ia semakin diperkuat untuk memuliakan Allah dan bahwa ia yakin Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham pada akhirnya mengalami dan menerima dari setiap apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Karena kepercayaan atau imannya kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dalam Roma 4 ayat yang ke-5. Dari contoh kehidupan Abraham ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dan pelajari, yaitu pertama, setiap kita perlu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang satu-satunya yang benar adalah Allah pencipta alam semesta ini, dan yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, iman kita bukan berdasarkan atau bergantung pada apa yang kita lihat atau oleh keadaan yang ada. Namun iman kita seharusnya berdasarkan dan bergantung kepada kasih karunia Allah dan janji Allah yang telah Ia karuniakan kepada setiap kita. Dan saat ini kasih karunia itu telah diberikan kepada kita melalui karya penebusan Yesus Kristus. Keadaan boleh bergoncang, tubuh bisa menjadi lemah, tetapi iman kita harus semakin diperkuat di dalam Dia. Yang ketiga, di dalam iman kepada Tuhan yang benar, kita meyakini tidak ada yang mustahil baginya dan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Meskipun secara manusiawi dan secara alami, kelihatannya apa yang dijanjikan Allah itu tidak mungkin tergenapi di dalam hidup Abraham, apalagi ia sudah menjadi tua dan lemah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun istrinya sudah mati haid dan mandul, namun Tuhan melakukan mujizatnya dengan memberikan kepada Abraham dan Sarah seorang putra yang bernama Ishak. Ishak inilah yang memperanakan Yakub yang kemudian melahirkan 12 suku Israel. Mari di tengah badai dan gelombang dunia yang menderu ini, tetaplah teguh dalam iman kita kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Janganlah keadaan dan situasi membuat kita bimbang dan ragu akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Asal kita tidak menjadi lemah, maka kita akan mengalami semua janji Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.